Di kantornya, Roland menerima laporan dari Carter mengenai kematian seorang pelayan bernama Tyre. Tyre sebelumnya diperintahkan untuk membunuh sang pangeran. Mendengar hal itu, Roland segera memerintahkan Carter untuk menyiapkan pemakaman. Carter mengerti dan segera meninggalkan ruangan. Setelah Carter pergi, Roland bertanya kepada Nightingale yang berdiri di belakangnya. Nightingale muncul dan menjelaskan bahwa ia awalnya berniat menginterogasi Tyre dengan mengikatnya. Namun, pelayan itu ternyata menyembunyikan racun di dalam giginya dan memilih bunuh diri. Akhirnya, Nightingale harus membuat kasus ini seolah-olah merupakan percobaan bunuh diri. Nightingale juga menunjukkan sebuah surat yang ditemukan pada Tyre. Surat itu berisi banyak deskripsi tentang lautan, yang mengindikasikan bahwa perintah kepada Tyre kemungkinan berasal dari Gracia Wimbledon, kakak perempuan Roland. Gracia adalah satu-satunya saudara mereka yang berbasis di laut. Tak lama, Nightingale menyadari ada seseorang yang akan memasuki ruangan, sehingga ia segera berpamitan. Orang yang datang ternyata adalah Barov, yang melaporkan bahwa para sukarelawan yang ingin bertarung melawan iblis telah berkumpul di bawah benteng yang telah selesai dibangun. Adegan beralih ke benteng di perbatasan, tempat para prajurit baru direkrut. Namun, mereka tampak tidak meyakinkan sebagai pasukan yang akan melawan binatang iblis. Carter dan Barov menyarankan untuk menyewa tentara bayaran. Tetapi Roland tetap berpegang pada keputusannya untuk melatih mereka sendiri. Sebelum memulai pelatihan, Roland memberikan pidato kepada para prajurit. Ia menekankan bahwa hal pertama yang harus mereka pelajari bukanlah bertarung, melainkan disiplin, mulai dari formasi hingga latihan fisik. Carter, yang berasal dari keluarga militer, menentang metode ini. Menurutnya, pendekatan ini terlalu tidak efisien, terlebih karena mereka diberi makanan berupa telur, yang harganya sangat mahal. Pelatihan awal tampak tidak efektif. Para prajurit hanya berdiri hingga sore tanpa melakukan apapun. Namun, Roland tetap kukuh pada metodenya. Ia meyakini bahwa prajurit terbaik bukanlah yang paling ahli dalam bertarung, melainkan yang paling disiplin dan patuh pada perintah. Metode ini ia pelajari dari pengalaman wajib militernya di kehidupan sebelumnya. Hasilnya mulai terlihat saat makan siang. Ketika Carter memerintahkan prajurit untuk berbaris rapi sebelum makan, mereka menaatinya tanpa ragu. Tak lama kemudian, Roland datang bersama Iron Axe dan mengumumkan bahwa Iron Axe akan menjadi pemimpin mereka. Carter terkejut dan mempertanyakan keputusan tersebut, mengingat Iron Axe bukan berasal dari perbatasan. Namun, Roland menegaskan bahwa selama seseorang memiliki bakat dan berguna, asal-usulnya bukanlah masalah. Roland juga memperkenalkan aturan baru bagi para prajurit. Mereka yang belum menyelesaikan tugasnya tidak akan mendapatkan jatah telur. Selain itu, setiap malam mereka diwajibkan belajar membaca dan menulis, karena menurut Roland, prajurit yang baik harus memiliki pendidikan. Keesokan harinya, Roland terlambat datang ke kantornya dan menemukan Nightingale sudah menunggunya. Hubungan mereka mulai lebih akrab, dan Nightingale, yang awalnya sangat sopan, kini mulai berbicara santai karena tahu bahwa Roland tidak menyukai formalitas. Saat membuka cetak biru yang baru ia buat, Roland mendapati Nightingale sudah memakan sebagian sarapannya. Nightingale kemudian bertanya mengapa Roland membeli begitu banyak Ice On. Ia berpendapat bahwa untuk membuat minuman dingin, cukup meletakkannya di luar pada malam hari, mengingat saat ini sedang musim dingin. Namun, Roland menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk membuat bubuk mesiu menggunakan Ice On, karena ia berniat menciptakan senjata api di dunia ini. Roland juga bertanya apakah ada penyihir lain di asosiasi yang memiliki keahlian sebagai pemburu. Nightingale menjawab bahwa tidak ada. Menurutnya, anggota asosiasi hanyalah orang-orang yang terobsesi dengan impian mereka untuk menemukan Gunung Suci. Ia sendiri baru bergabung dengan asosiasi 2 tahun lalu. Sebelumnya, ia bekerja sebagai pembunuh bayaran, tanpa ada yang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang penyihir. 5 hari kemudian, Roland berhasil menciptakan senjata api pertamanya. Namun, ia merasa kurang puas karena hanya bisa membuat 4 unit akibat keterbatasan tenaga ahli. Karena itu, ia membentuk pasukan elite hunter yang khusus bertugas menggunakan senjata tersebut. Senjata ini tidak akan diberikan kepada prajurit biasa.
Di malam hari, di saluran pembuangan kastil, terjadi pertempuran antara para penjaga dan penyusup yang menyamar sebagai prajurit. Para penyusup berusaha membakar gudang makanan kota perbatasan agar rakyat tidak memiliki persediaan untuk bertahan di musim dingin. Awalnya, penjaga kota mampu menandingi para penyusup. Namun, ketika bala bantuan musuh tiba, mereka mulai terdesak. Dengan cerdik, salah satu penjaga memadamkan obor menggunakan pedangnya dan melarikan diri ke gudang makanan untuk bersembunyi. Ia sadar bahwa musuh berusaha menghancurkan persediaan makanan, tetapi juga merasa bahwa akhirnya mereka memiliki pemimpin yang peduli pada rakyatnya, sehingga ia bertekad untuk bertarung sekuat tenaga. Namun, para penyusup berhasil menemukannya. Mereka mengaku sebagai orang suruhan Duke Ryan dari Longsong Stronghold. Penjaga itu mulai putus asa, merasa bahwa ini adalah akhir hidupnya. Namun, tiba-tiba Nightingale muncul dan mengawasi mereka dari kegelapan. Para penyusup meremehkannya, menganggapnya sebagai wanita lemah yang mudah dikalahkan. Namun, tanpa basa-basi, Nightingale membantai mereka dengan mudah. Disaksikan oleh penjaga yang mulai kehilangan kesadarannya, sambil bertanya-tanya siapa wanita yang menyelamatkannya. Keesokan harinya, Carter menemukan beberapa mayat di gudang dan merasa bingung. Ia tidak percaya bahwa penjaga itu bisa selamat sendirian, apalagi membunuh semua musuh dalam keadaan terluka. Dari 8 mayat, 7 diidentifikasi sebagai mantan penjaga kota perbatasan, sementara 1 orang dibiarkan hidup untuk diinterogasi. Adegan beralih ke kantor Roland, di mana ia membahas insiden tersebut dengan Nightingale. Ia berterima kasih padanya dan menawarkan pekerjaan sebagai pengawal pribadi dengan bayaran 2 keping emas per bulan. Namun, Nightingale menolak karena tidak ingin mengecewakan asosiasi penyihir. Roland juga menawarkan pekerjaan serupa kepada anggota asosiasi lainnya, tetapi Nightingale tetap menolak. Nightingale berpendapat bahwa serangan di gudang makanan bukan berasal dari saudara Roland, karena para penyusup terlalu amatir dibandingkan dengan pelayan yang sebelumnya bunuh diri. Adegan beralih ke ruang perawatan, di mana Roland menemui penjaga yang terluka, yang bernama Brian. Ia menghargai keberanian Brian dalam mempertahankan gudang makanan. Sebagai bentuk penghargaan, Roland berjanji akan mengangkatnya menjadi ksatria setelah ia sembuh. Sementara itu, di perbatasan, latihan militer terus berlangsung. Roland mengadakan inspeksi rutin dan mencoba berbicara dengan prajuritnya. Mereka sangat terkejut karena seorang pangeran biasanya tidak berbicara langsung dengan rakyat jelata. Saat inspeksi berlangsung, Roland bertanya kepada salah satu prajurit, apakah mereka merasa cukup untuk mempertahankan dinding dari serangan binatang iblis? Prajurit itu dengan jujur menjawab bahwa jumlah mereka tidak cukup untuk menahan serangan besar. Menanggapi hal ini, Roland menjelaskan bahwa binatang iblis hanyalah makhluk yang bertindak berdasarkan insting, seperti yang dikatakan Iron Axe sebelumnya. Untuk menghadapi mereka, Roland telah menyiapkan strategi khusus. Ia telah memerintahkan pemasangan jebakan di depan tembok yang akan mengarahkan binatang iblis ke titik tertentu, di mana pasukan sudah siap menunggu. Namun, Roland menyadari bahwa tombak dan panah saja tidak cukup untuk mempertahankan benteng dalam waktu lama. Oleh karena itu, ia memperkenalkan senjata terbaru yang ia ciptakan. Tak lama kemudian, terdengar ledakan besar. Carter dan Iron Axe sedang menguji bom bubuk mesiu. Roland menjelaskan bahwa bubuk mesiu adalah teknologi baru di dunia ini, hasil kombinasi sulfur, natrium, dan arang. Ia memperkirakan bahwa sebelum musim iblis tiba, mereka hanya dapat memproduksi sekitar 30 buah bom. Meski jumlahnya terbatas, senjata ini diharapkan menjadi kombinasi efektif untuk menghadapi binatang iblis. Di malam hari, Nightingale menceritakan tentang kekuatan uniknya. Dari sudut pandangnya, dunia terlihat dalam warna hitam dan putih, kecuali cahaya hijau yang ada dalam tubuh penyihir. Nightingale mengunjungi kamar Anna dengan membawa kue dan menanyakan perkembangan latihannya. Ia juga menjelaskan bahwa saat seorang penyihir mengalami kebangkitan, ada risiko besar yang harus dihadapi. Karena itu, Nightingale kembali membujuk Anna untuk bergabung dengan asosiasi penyihir, di mana ia akan mendapatkan perlindungan dari penyihir lain. Namun, Anna menolak tawaran tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa masa lalunya penuh penderitaan. Bahkan orang tuanya sendiri menjualnya seharga 25 keping emas. Namun, Roland menyelamatkannya dari penjara dan membiarkannya hidup dengan bebas. Baginya, Roland telah menciptakan tempat di mana ia merasa aman dan bahagia. Jika Gunung Suci benar-benar ada, maka baginya, tempat itu adalah di sisi Roland. Percakapan mereka terhenti ketika Nana tiba-tiba muncul dengan wajah panik dan menangis. Ia mengabarkan bahwa keluarganya telah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Dengan cepat, Nightingale pergi membangunkan Roland dan melaporkan situasi tersebut. Roland segera bergegas untuk bertemu dengan ayah Nana yang telah datang ke kastil. Ayah Nana meminta agar putrinya dikembalikan kepadanya. Nana yang ketakutan mengira bahwa ayahnya akan menyerahkannya kepada gereja. Namun sang ayah tampak kebingungan dengan tuduhan tersebut dan merasa sulit mempercayai bahwa putrinya adalah seorang penyihir. Untuk membuktikannya, Anna menunjukkan kekuatan api miliknya di hadapan sang ayah. Setelah mendengar penjelasan dari Roland, akhirnya ayah Nana mengerti bahwa putrinya berada di kastil untuk berlatih sihir dan membantu menyembuhkan orang yang terluka selama musim iblis. Roland juga menunjukkan bahwa ia mengetahui sejarah keluarga Nana. Kakeknya adalah seorang ksatria pemberani yang meraih banyak pencapaian. Tetapi ayah Nana tidak bisa bergerak bebas karena tekanan dari bangsawan Longsong Stronghold. Namun, tidak seperti bangsawan lainnya. Ayah Nana sering berlatih keras untuk meningkatkan kemampuannya. Menyadari potensi ayah Nana, Roland menawarkan posisi di sisinya dengan imbalan wilayah sebagai gantinya. Setelah mempertimbangkan tawaran tersebut, akhirnya ayah Nana menerima dan bersumpah setia kepada Roland. Beberapa hari kemudian, di kantor Roland, Barov melaporkan bahwa keuangan mereka semakin menipis. Dengan berat hati, Roland akhirnya memutuskan untuk menggunakan dana pribadinya untuk mendanai proyek-proyek yang sedang berjalan. Di saat yang sama, Nightingale muncul dan mengingatkan Roland untuk sering memeriksa keadaan Anna, karena hari kebangkitannya semakin dekat. Namun, Roland yakin bahwa Anna akan baik-baik saja. Nightingale heran dengan kepercayaan Roland terhadap penyihir. Ia bertanya mengapa sang pangeran begitu mudah mempercayai mereka, berbeda dengan kebanyakan orang yang menganggap penyihir sebagai ancaman. Tiba-tiba, terdengar keributan di luar. Nightingale segera keluar untuk memeriksanya dan melihat bahwa salju pertama telah turun. Ini menandakan bahwa musim iblis telah tiba. Roland segera pergi ke dinding pertahanan untuk memeriksa situasi. Ia melihat Iron Axe sedang menguji kekuatan senjata api. Iron Axe sangat kagum dengan senjata tersebut. Ia berpikir bahwa jika dulu ia memiliki senjata semacam ini, saat melawan binatang iblis tipe hybrid, mungkin ia tidak akan mengalami kesulitan seperti sebelumnya. Carter juga mulai memahami cara kerja senjata api dan menyadari potensi besarnya dalam pertempuran. Roland menjelaskan bahwa baru ada 2 senjata api yang siap digunakan, sementara sisanya masih dalam tahap produksi. Untuk menghadapi musim iblis kali ini, hanya ada 4 senjata yang bisa digunakan. Dari atas dinding, Roland mengamati pergerakan binatang iblis di kejauhan. Tiba-tiba, seekor binatang iblis muncul. Salah satu prajurit bertanya apakah mereka perlu membunyikan lonceng peringatan. Namun, Roland menyerahkan keputusan kepada mereka, mengakui bahwa mereka lebih berpengalaman dalam menghadapi serangan semacam ini dibanding dirinya. Berkat pelatihan yang mereka jalani, para prajurit tetap tenang dan waspada. Binatang iblis yang mendekat ternyata berasal dari spesies serigala. Iron Axe segera bersiap dan mengambil posisi untuk menembakkan panah. Saat binatang itu melompat ke arah dinding, ia menembakkan panah dengan tepat dan berhasil melumpuhkannya. Roland kemudian mengamati mayat binatang iblis tersebut. Ia merasa aneh melihat darahnya yang berwarna hitam dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika manusia terkena gigitannya. Iron Axe menjelaskan bahwa jika seseorang digigit binatang iblis, ia akan mati. Selain itu, daging binatang iblis tidak bisa dimakan. Roland merasa kecewa. Ia berpikir bahwa jika daging binatang iblis bisa dikonsumsi, maka krisis pangan yang mereka hadapi dapat teratasi. Tak lama kemudian, seseorang datang melapor tentang kecelakaan yang terjadi di tambang di lereng utara. Nana terlihat murung di dalam sebuah ruangan.
Tiba-tiba, Nightingale muncul, membuatnya terkejut. Nightingale menjelaskan bahwa Anna sedang bekerja dan akan segera datang. Mendengar hal itu, Nana tampak sangat ingin bekerja seperti Anna daripada harus menyembuhkan orang. Ia merasa ketakutan setiap kali melihat orang-orang yang berlumuran darah. Tak lama kemudian, seorang prajurit datang meminta pertolongan karena ada pekerja tambang yang terluka. Saat melihat kondisi korban yang parah, Nana semakin ketakutan dan kehilangan keberanian. Namun, ia segera menguatkan tekadnya dan berusaha menolong. Dengan segera, ia mengeluarkan kekuatan sihir air penyembuhnya. Ayahnya yang menyaksikan kejadian itu tampak kagum dan bangga pada Nana. Sementara itu, Pangeran Roland merasa heran melihat masih ada manusia yang belum tercuci otaknya oleh gereja suci. Tak lama, pasien yang terluka akhirnya sadar. Sebelumnya, ia sudah yakin bahwa dirinya telah tewas. Pangeran Roland kemudian memperkenalkan Nana sebagai penyihir yang telah menyembuhkan semua luka pasien itu. Namun, dengan wajah penuh ketakutan, pasien itu bertanya, "Bukankah seorang penyihir adalah perwujudan iblis yang mulia?" Pangeran pun menjawab, "Jika dia memang iblis, mungkinkah ia bisa menyelamatkan nyawamu?" Sadar akan kesalahannya, pasien itu segera berlutut, meminta maaf, dan berterima kasih kepada Nana. Pada malam harinya, di kamar Pangeran Roland, Nightingale sudah menunggu. Ia membicarakan kejadian di kamar pasien sebelumnya dan khawatir bahwa berita tentang penyihir akan segera menyebar ke luar kota perbatasan. Orang-orang dari gereja suci mungkin akan datang ke kota ini, ucapnya. Pangeran menjawab bahwa berita itu tidak akan langsung tersebar karena saat ini mereka masih berada di musim dingin dan binatang iblis masih berkeliaran di luar sana. Ia juga menjelaskan tujuannya, mengubah stigma penyihir yang dikaitkan dengan iblis menjadi malaikat. Dan Nana akan menjadi simbol utama, seorang penyihir yang bisa menyembuhkan dan membangkitkan semangat para prajurit serta masyarakat selama musim iblis. Mendengar hal itu, Nightingale bertanya-tanya mengapa pangeran begitu peduli terhadap para penyihir. Pangeran pun menegaskan bahwa siapapun dan apapun rasnya, selama mereka berkontribusi di kota perbatasan, mereka akan dianggap sebagai orang baik. Nightingale lalu mengungkap bahwa para saudarinya di asosiasi penyihir telah berkelana terlalu lama dan membutuhkan tempat tinggal yang damai. Ia berharap mereka bisa tinggal di kota perbatasan, meskipun ia tahu gereja suci tidak akan tinggal diam jika mengetahui hal itu. Namun, Pangeran Roland dengan tenang menyatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kita akan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melawan gereja. Jika memungkinkan, kita akan menciptakan dunia di mana penyihir dan manusia biasa bisa hidup berdampingan. Adegan berpindah ke kerajaan Grey Castle, tepatnya di kediaman sang raja. Pangeran pertama, Gerald Wimbledon, terlihat menyusup ke dalam kastil, menunggu tanda untuk masuk. Begitu gerbang terbuka, ia langsung melangkah masuk, sambil berkata bahwa ia akan mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Di dalam kastil, ia disambut oleh rekannya, orang yang sebelumnya memberikan tanda masuk. Gerald datang ke sana atas permintaan rekannya itu. Mereka berbicara tentang ramalan bintang yang menyatakan bahwa Gerald harus melawan sang raja dan segera naik takhta. Namun, sebelum masuk ke kediaman raja, Gerald mencium bau darah yang pekat. Rekannya mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi hal itu justru semakin membuat Gerald curiga. Saat akhirnya masuk ke kamar raja, bau darah semakin menyengat. Ia pun mendobrak pintu dan dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Raja telah tewas dengan tubuh tertusuk di tempat tidurnya. Sementara adiknya, Pangeran Timothy Wimbledon, berdiri di sampingnya. Timothy dengan tenang berkata bahwa ia sebenarnya tidak ingin melakukan ini. Tak lama para prajurit masuk dan mengepung Gerald dari luar. Saat itu, barulah Gerald menyadari bahwa ia telah dijebak. Timothy ternyata telah datang lebih dulu dan sudah mengantisipasi setiap gerakannya. Bahkan, rekan yang dipercayainya ternyata adalah orang suruhan Timothy sejak awal. Gerald merasa kecewa karena Timothy, yang selama ini dipercaya oleh raja, justru mengkhianatinya. Namun, Timothy menjelaskan alasannya. Ia berkata bahwa sejak sang raja mengumumkan dekrit perebutan takhta, pada akhirnya anak-anaknya akan saling berhadapan. Cepat atau lambat, ia juga harus melawan pasukan putri ketiga, Gracia Wimbledon, yang sangat kuat.
Jika hanya mengandalkan pasukannya sendiri, ia tidak akan mampu mengalahkannya. Oleh karena itu, ia mengambil alih kerajaan terlebih dahulu untuk mendapatkan pasukan yang sebanding dengan milik Gracia. Setelah itu, Timothy berencana memenjarakan Gerald dan menjadikannya kambing hitam atas kematian sang raja. Ia kemudian berbicara dengan bawahannya yang telah mengkhianati Gerald, lalu memberikan obat untuk diminum, memastikan kesetiaannya agar tidak berkhianat lagi. Saat ruangan mulai sunyi, Timothy berdiri dengan wajah penuh kekesalan. Dalam hatinya, ia menggerutu, "Sial, seharusnya tidak menjadi seperti ini." Saat ia tiba di kastil, sang raja masih hidup. Ia datang untuk memberitahu bahwa Gerald akan segera datang untuk menuntut takhta. Namun, reaksi raja justru di luar dugaan. Bukannya mencoba menghentikan Gerald, ia malah tersenyum lebar. Bahkan, tanpa diduga, raja menodongkan senjata ke arah Timothy. Demi melindungi dirinya sendiri, Timothy akhirnya terpaksa membunuh sang raja. Kejadian itu membuatnya bingung dan curiga bahwa ada dalang di balik semua ini. Adegan berpindah ke kantor pangeran keempat, Roland Wimbledon, di kota perbatasan. Roland menatap keluar jendela, berharap situasi tetap terkendali. Namun, tak lama kemudian, Carter masuk dan melaporkan bahwa binatang iblis sedang menyerang dinding sebelah utara kota. Di luar dinding, sekelompok binatang iblis serigala serta satu binatang iblis sapi terlihat mendekat. Salah satu prajurit, Vanner, tampak ketakutan. Ia mengaku bahwa tujuan awalnya bergabung dengan pasukan hanya demi mendapatkan telur dan tidak pernah membayangkan bahwa menjadi prajurit akan seberbahaya ini. Tiba-tiba, binatang iblis sapi menabrak dinding kota, menciptakan getaran besar yang membuat para prajurit panik. Namun, kerusakan yang ditimbulkannya tidak terlalu parah. Iron X segera mengambil alih situasi, meminta semua orang tetap tenang dan kembali ke posisi masing-masing seperti saat latihan. Tiba-tiba, dua binatang iblis serigala melompat ke atas dinding dengan cepat. Beruntung, tim penombak berhasil menyingkirkan mereka. Namun, salah satu serigala berhasil melukai seorang prajurit. Tanpa ragu, Iron X segera menembak kepala binatang iblis itu, menghabisinya dalam sekejap. Ia kembali menenangkan pasukan dan memerintahkan mereka untuk tetap fokus. Salah satu prajurit terluka parah hingga organ dalamnya terlihat. Di tengah kepanikan, Pangeran Roland datang bersama Carter, mengingatkan para prajurit untuk segera melakukan pengobatan sesuai prosedur. Vanner, yang tadi ketakutan, kini sigap memberi instruksi kepada rekan-rekannya. Roland merasa lega melihat hasil pelatihan mereka tidak sia-sia. Namun, situasi kembali memburuk. Dari kejauhan, seekor binatang iblis raksasa tipe hybrid muncul di luar dinding. Pasukan segera melancarkan serangan panah, tetapi tidak ada satupun yang mampu melukainya. Melihat hal itu, Roland memerintahkan Carter dan Iron X untuk menggunakan senjata api. Sayangnya, seperti sebelumnya, serangan itu tidak berpengaruh terhadap binatang iblis hybrid. Ketika situasi semakin genting, Roland memerintahkan Vanner untuk mengambil bom bubuk mesiu di gudang. Namun, sebelum itu, binatang iblis hybrid menabrak dinding kota dengan kekuatan luar biasa hingga menyebabkan kehancuran. Roland yang berada di atas dinding hampir celaka, tetapi beruntung Nightingale, yang selama ini berada di dekatnya, berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Akhirnya, binatang iblis hybrid berhasil menerobos masuk ke dalam kota. Tak lama, Vanner datang membawa bom bubuk mesiu yang diperintahkan oleh Roland. Dengan cepat, ia memasang bom di jalur yang akan dilewati oleh binatang iblis tersebut. Begitu binatang iblis mendekat, bom pun meledak dengan dahsyat, menghancurkan makhluk itu seketika. Kota perbatasan akhirnya selamat dari serangan pertama musim ini, tetapi Roland tahu, ini baru permulaan. Kemenangan atas binatang iblis disambut sorak-sorai oleh para prajurit. Namun, baru saja mereka bisa bernapas lega. Kenyataan pahit menghantam. Dinding kota perbatasan telah hancur. Seakan menjadi isyarat, sekumpulan binatang iblis lainnya muncul dari kegelapan dan mulai memasuki kota. Pasukan segera dibuat kewalahan oleh jumlah musuh yang terus berdatangan. Namun, di tengah kekacauan, tiba-tiba Anna muncul dan mengeluarkan sihir apinya, membakar para binatang iblis yang menerobos masuk. Pangeran Roland terkejut.
Ia sebenarnya belum ingin memperkenalkan Anna kepada masyarakat. Rencananya, ia ingin mengungkap keberadaan penyihir setelah rakyatnya lebih siap menerima mereka. Namun, kini rahasia itu terungkap lebih cepat dari yang ia harapkan. Tanpa ragu, Anna mengeluarkan sihir keduanya, menciptakan dinding api di tempat dinding kota yang telah runtuh. Dinding api itu berhasil menahan serbuan binatang iblis dari luar. Namun, beberapa di antara mereka nekat menerobos, meskipun tubuh mereka terbakar. Melihat itu, Pangeran Roland segera bertindak. Ia menembaki binatang iblis yang mencoba masuk dengan senjata apinya, lalu memerintahkan para prajurit untuk kembali ke atas dinding dan menyerang balik. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi akhirnya semua binatang iblis berhasil dikalahkan, menyisakan satu serigala iblis terakhir. Dengan runtuhnya binatang iblis yang terakhir, kemenangan pertama kota perbatasan akhirnya dikukuhkan. Semangat dan moral pasukan pun meningkat drastis. Saat perayaan kemenangan dimulai, Pangeran Roland tiba-tiba tersadar akan sesuatu. Anna. Ia khawatir bagaimana reaksi para prajurit terhadapnya. Namun, ketakutannya segera sirna. Alih-alih melihat Anna sebagai iblis, para prajurit justru memberikan hormat kepadanya. Mereka menyadari bahwa penyihir bukanlah monster, tetapi sekutu yang telah menyelamatkan mereka. Namun, sihir yang dikeluarkan Anna dalam jumlah besar membuatnya kelelahan. Tubuhnya melemah, dan akhirnya ia jatuh pingsan, tepat ke dalam pelukan Pangeran Roland. Adegan berpindah ke Putri Gracia Wimbledon. Putri ketiga dari kerajaan Grey Castle itu sedang membaca surat yang baru saja tiba, berita tentang kematian sang raja. Dalam surat itu, disebutkan bahwa ayahnya telah dibunuh oleh saudara tertuanya, Gerald Wimbledon. Gracia tersenyum tipis. Gerald memang bodoh, tapi dia tidak sebodoh itu untuk membunuh ayah secara terang-terangan. Jelas, ini jebakan, gumamnya. Ia lalu menebak satu-satunya orang yang mampu merancang jebakan seperti ini, Pangeran Timothy Wimbledon. Timothy adalah anak kesayangan ayah. Jadi dia pasti memiliki banyak suara yang mendukungnya untuk menjadi raja. Lanjutnya. Namun, aku tahu betul bahwa dia ketakutan padaku. Dia tahu pasukanku jauh lebih kuat dari miliknya. Maka dari itu, dia ingin mengambil alih kerajaan lebih dulu agar bisa membentuk pasukan yang setara denganku. Tatapan dingin Gracia menajam. Ia menoleh ke arah bawahannya. Siapkan pasukan. Kita akan berperang melawan Timothy. Lalu bangkit dari kursinya dengan tatapan penuh tekad terpancar di wajahnya. Mulai sekarang, panggil aku Yang Mulia Ratu. Kembali ke kota perbatasan, Pangeran Roland menatap keluar jendela. Setelah pertempuran sebelumnya, kota mulai kembali tenang. Dinding yang hancur telah ditambal sementara dengan mayat binatang iblis raksasa yang sebelumnya dikalahkan. Namun, satu hal masih membuatnya cemas, Anna. Sudah seminggu berlalu sejak ia jatuh pingsan, dan hingga kini ia belum sadarkan diri. Di dalam kamarnya, Nightingale dan Nana dengan setia menjaganya. Malam itu, Nightingale menatap Anna dengan sorot mata tajam. Malam ini adalah malam kebangkitan, katanya pelan. Aku sudah melihat tanda-tandanya. Ia lalu menjelaskan bahwa saat kebangkitan, seorang penyihir akan memasuki kondisi koma dan harus mempertaruhkan nyawanya. Semua tergantung pada niat dan tekadnya untuk hidup. Selama perjalananku, aku telah melihat banyak penyihir mati mengenaskan pada malam kebangkitan mereka, lanjut Nightingale. Itulah alasan kami membentuk asosiasi penyihir untuk mencari Gunung Suci, tempat yang konon bisa melindungi kami. Tapi baru kali ini, aku melihat seseorang seperti Anna. Sepertinya, dia telah menemukan Gunung Sucinya sendiri di sini. Pangeran Roland teringat kembali percakapannya dengan Anna tentang bagaimana gadis itu bersikeras ingin tinggal bersamanya. Tanpa ragu, ia menggenggam tangan Anna dengan erat. Melihat itu, Nightingale tersenyum. Terima kasih, Pangeran. Tiba-tiba, cahaya hijau mulai terpancar dari tubuh Anna. Lilin di ruangan itu tiba-tiba padam, membuat semuanya terhanyut dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, nyala lilin kembali muncul. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Api lilin itu kini berwarna hijau. Anna perlahan membuka matanya. Dengan napas yang masih tersengal, ia mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya, muncul nyala api hijau.
Pangeran Roland, dengan rasa penasaran, mendekati api itu dan menyentuhnya. Keajaiban pun terjadi. Api itu sama sekali tidak terasa panas. Adegan berpindah ke kantor Pangeran Roland. Pagi itu, Nightingale datang untuk berpamitan. "Aku sudah tidak bisa lagi bekerja di sini," katanya. "Anna telah melewati malam kebangkitannya. Kini, dia memiliki kekuatan baru. Dia bisa mengendalikan suhu apinya sesuka hati dan dapat menggerakkannya dalam radius 5 meter. Namun, ada satu pertanyaan yang terus mengganjal di benaknya. Apa yang membuat Anna bisa selamat di malam kebangkitan? Pangeran Roland terdiam sejenak, lalu menjawab, "Jika penyihir adalah wadah kekuatan sihir, maka saat kebangkitan, sihir di dalam tubuh mereka melonjak. Jika mereka tidak bisa mengendalikannya, tubuh mereka akan hancur karena kelebihan muatan sihir. Penyihir di dunia ini hidup dalam persembunyian, tanpa kesempatan melatih diri. Itulah sebabnya banyak yang tidak mampu bertahan. Tapi Anna dia berbeda. Dia punya tempat untuk melatih sihirnya. Dan yang paling penting, dia punya tekad untuk bertahan hidup." Setelah mendengar jawaban itu, Nightingale mengangguk. "Aku akan kembali ke asosiasi penyihir dan melaporkan semua yang kutemukan di sini. Semoga ini bisa membantu penyihir lain bertahan di malam kebangkitan mereka." Setelah itu ia pun pergi. Tak lama setelah kepergian Nightingale, Baroff datang membawa kabar penting. "Yang mulia pangeran, ada seorang utusan dari Longsong Stronghold yang ingin bertemu dengan Anda." Pangeran Roland segera menemui tamunya, Tuan Duta Petrov. Petrov menyerahkan sebuah surat. Roland mengira surat itu terkait dengan negosiasi mereka sebelumnya. Namun, saat ia membuka dan membacanya, wajahnya langsung berubah tegang. Surat itu berisi berita duka. Ayahnya, sang raja, telah wafat. Dekrit perebutan takhta telah berakhir. Dan kini, ia diperintahkan untuk kembali ke ibu kota kerajaan. Di sana, ia harus menyaksikan penobatan kakaknya sebagai raja yang baru, Timothy Wimbledon. Setelah membaca surat itu, Pangeran Roland curiga tentang caranya Timothy bisa langsung menjadi Raja Grey Castle. Lalu bagaimana reaksi saudaranya yang lain mendengar hal ini? Untuk saat ini, Pangeran Roland berencana untuk diam, tidak melakukan apa-apa, untuk melihat pergerakan saudaranya. Saat ini, Pangeran Roland berniat membangun sumber daya di kota perbatasan terlebih dahulu selama musim iblis ini. Ia juga berencana merebut dan menguasai Longsong Stronghold, karena dia melihat potensi di daerah tersebut. Sementara itu, Nightingale yang sudah sampai di markas asosiasi penyihir. Di sana ia disambut oleh sihir tumbuhan milik saudarinya yang bernama Liv. Di sana mereka berbincang tentang hari kebangkitan saudarinya yang lain. 2 orang dari kelompoknya sudah meninggal dunia akibat siksaan saat hari kebangkitan. Setelah itu mereka berdua masuk ke dalam markas. Di sana Nightingale kembali disambut oleh saudarinya yang bernama Wendy. Dia adalah orang yang pernah menyelamatkan Nightingale dari siksaan kerajaan di masa lalu. Wendy bertanya, "Apakah kau bisa menyelamatkan Anna dan membawanya kemari?" Lalu Nightingale menjawab bahwa Anna dapat selamat dari siksaan hari kebangkitannya. Dia juga berpendapat bahwa di sana adalah tempat yang bisa menyelamatkan kita semua. Nightingale menceritakan tentang Pangeran Roland yang bersedia membantu dan menolong para penyihir. Kemudian mengajak para saudarinya untuk pindah ke kota perbatasan. Akan tetapi tiba-tiba seseorang menyela pembicaraan. Orang itu adalah mentor di asosiasi penyihir. Lalu kemudian dia berkata, "Apa kita salah mencari Gunung Suci?" Adegan berpindah pada Timothy Wimbledon yang sedang berdiskusi tentang kejadian sang raja sebelumnya. Di sana ia curiga dalang yang membunuh ayahnya adalah gereja suci. Dia juga menuturkan bahwa sang raja memakai batu dewa untuk menanggulangi kekuatan penyihir. Akan tetapi dia meyakini bahwa pelakunya adalah seorang penyihir. Oleh karena itu, ia gencar untuk mencari penyihir yang melakukannya. Adegan kembali berpindah pada Nightingale, yang terlihat baru membuka matanya dan baru tersadar. Ternyata ia sudah terikat di hadapan para penyihir yang lain. Kemudian, dia teringat akan kejadian sebelumnya. Ternyata sang mentor sebelumnya tidak terima dengan perkataan Nightingale, yang sudah menemukan tempat yang aman bagi para penyihir. Dia juga mencoba mempengaruhi penyihir yang lain agar tidak mendengarkan Nightingale, dengan membicarakan perlakuan yang buruk dari para bangsawan.
Kemudian, mentor itu akan menganggap Nightingale tidak bersalah dan menawarkannya untuk melupakan semua hal yang sebelumnya dia bicarakan. Akan tetapi, Nightingale tetap berusaha keras dan mengajak orang yang ingin ikut bersamanya. Namun siapa sangka, mentor itu meracuninya sampai membuatnya pingsan. Saat sadar, Nightingale langsung diinterogasi oleh sang mentor yang bernama Cara. Di sana Cara menganggap Nightingale berkhianat pada asosiasi penyihir. Namun Nightingale menjelaskan bahwa ia hanya ingin membuat saudarinya yang lain dapat melewati hari kebangkitan dengan aman dan damai. Kemudian, sang mentor Cara mengambil cetak biru mesin uap yang Nightingale dapatkan dari Pangeran Roland dan kemudian membakarnya sambil menodongkan besi panas ke lehernya. Seketika ingatan tentang Pangeran Roland muncul di kepala Nightingale. Di tengah kekacauan muncul pertentangan dari para anggota penyihir yang lain, terutama orang yang bernama Wendy. Ia menjelaskan bahwa Nightingale tidak bersalah dan tidak menyakiti orang lain di asosiasi penyihir. Untuk apa membunuhnya, terlebih kita sudah kehilangan rekan yang lain saat hari kebangkitan. Jadi lebih baik membiarkan Nightingale pergi. Akan tetapi sang mentor tidak setuju dan mencurigai Nightingale akan membeberkan markas mereka pada orang lain. Saat ingin menyerang Nightingale, tiba-tiba Wendy mengeluarkan sihir angin miliknya untuk memecahkan batu anti-sihir yang ada di leher Nightingale. Sang mentor sangat kesal dan mencap mereka berdua sebagai pengkhianat, sehingga ia mengeluarkan kekuatan penuh miliknya. Namun beruntung Nightingale sudah menancapkan senjata tepat di perutnya dan segera kabur bersama Wendy. Terlihat di luar Wendy terkena serangan racun milik sang mentor. Takut racunnya segera menyebar, Nightingale dengan terpaksa memotong lengan milik Wendy. Namun itu hanyalah solusi sementara. Sekarang Wendy harus segera melakukan pengobatan serius karena luka di lengannya. Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba muncul seorang penyihir yang menawarkan bantuan sambil melayang di udara. Dia adalah Lightning, anggota yang baru masuk asosiasi penyihir ketika Nightingale berada di kota perbatasan. Dia memiliki sihir yang membuatnya bisa melayang dan terbang di udara. Menurut Lightning, semua orang bisa bebas pergi dan tinggal. Oleh karena itu, ia berencana ikut bersama Nightingale dan juga penasaran dengan teknologi yang dibicarakan sebelumnya, yaitu mesin uap. Lightning mengaku memiliki jiwa petualang, dan menurut pendapatnya sang mentor di asosiasi tidak memilikinya dan hanya mengikuti naskah kuno. Kemudian, Lightning mengangkut mereka berdua dan segera menuju kota perbatasan. Di perjalanan, Lightning bertanya, mengapa Wendy memanggilnya dengan nama Veronica? Nightingale menjawab dan bercerita tentang masa lalunya ketika dia belum bergabung di asosiasi penyihir. Sewaktu dia masih kecil, orang tuanya menghilang dan akhirnya Nightingale serta adiknya diasuh oleh pamannya. Pamannya mengetahui bahwa Nightingale memiliki kekuatan sihir. Ia dipaksa berlatih untuk melakukan pekerjaan kotor dengan taruhan nyawa adiknya sendiri. Namun, setelah semua hal itu, adiknya memandang penuh kebencian terhadap Nightingale karena telah menjadi seorang penyihir. Oleh karena itu, pada akhirnya, Nightingale menghabisi pamannya, lalu pergi tanpa arah dan tujuan. Setelah kejadian itulah ia pertama kali bertemu Wendy dan orang-orang yang ada di asosiasi penyihir. Dan semuanya kacau karena kegilaan sang mentor yang ingin mencari gunung suci, seperti yang kita ketahui. Adegan berpindah pada pabrik di kota perbatasan. Terlihat Pangeran Roland sedang melakukan sesuatu bersama Anna di depan mesin uap. Tak lama mereka dikejutkan dengan kedatangan Nightingale, serta temannya muncul dari atas sehingga membuat atapnya berlubang. Nightingale di sana meminta Anna segera memanggil Nana karena temannya Wendy sedang dalam kondisi terluka parah. Setelah mengamankan Wendy, Pangeran Roland yang melihat itu bertanya-tanya apakah ada binatang iblis yang menyerang asosiasi penyihir. Terlihat Lightning baru keluar dari kamar pasien dan bertemu Pangeran. Di sana Lightning berkata, sayang sekali orang-orang yang ada di asosiasi tidak percaya kata-kata Nightingale. Dia juga melanjutkan bahwa Wendy terluka bukan karena binatang iblis melainkan disebabkan oleh sang mentor yang ada di asosiasi. Mendengar itu Pangeran terkejut dengan semua ceritanya. Di malam harinya, saat Pangeran ingin beristirahat di kamarnya, namun dia dikejutkan dengan Nightingale yang sudah ada di atas kasurnya.
Lalu Nightingale segera mendekat dan secara tiba-tiba berlutut sambil memegang pisau miliknya di hadapan pangeran. Itu artinya dia menawarkan kesetiaannya kepada Pangeran Roland Wimbledon dan juga memberitahukan nama aslinya Veronica. Melihat itu, Pangeran Roland terkejut. Dia berpikir Nightingale tidak tahu tentang prinsip kesetaraan. Oleh sebab itu, mau tak mau Pangeran menerimanya. Pangeran bermaksud ingin melakukan kerjasama melalui kontrak. Seperti yang dia lakukan keesokan harinya pada Wendy, yang sudah sembuh dan sadarkan diri. Di sana Pangeran Roland juga berkata bahwa dia tahu cara agar penyihir tidak menderita saat hari kebangkitan. Dia menganalogikannya sama seperti botol air. Botol adalah tubuhnya, sedangkan air adalah energi sihirnya. Jika sihir digunakan terus-menerus, maka botolnya akan perlahan membesar. Sedangkan pada hari kebangkitan, terjadi lonjakan isi dari botol tersebut. Itu artinya, jika botol tidak bisa mencukupi isi, maka itu akan membuatnya pecah. Pangeran juga menuturkan bahwa ia ingin menguji semua kekuatan penyihir. Yang pertama adalah Lightning, yang mempunyai kekuatan terbang di udara. Lalu kedua adalah Wendy, yang bisa mengendalikan angin. Di sana terlihat Nana yang sedang bergosip dengan Anna tentang Nightingale. Dia curiga bahwa Nightingale mulai menyukai Pangeran Roland. Ketika semua sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara yang menandakan penyerangan binatang iblis. Pangeran dan Carter segera datang ke tempat dinding kota perbatasan. Pangeran mengira bahwa ada penyerangan besar-besaran yang datang, namun ternyata ada binatang iblis hybrid singa dan kelelawar. Tanpa basa-basi binatang iblis, itu langsung melompat ke atas dinding, mengacaukan barisan yang ada di atas, dan setelahnya langsung melewati dinding, kemudian mengincar pada penduduk kota perbatasan. Pangeran Roland berkata, dalam hati ternyata binatang iblis hybrid bukanlah hewan sembarangan. Binatang itu memiliki kecerdasan dan mengetahui kelemahan kekuatan kita. Kemudian, setelah itu pangeran dan para prajurit segera mengejar binatang iblis itu yang sedang masuk ke pemukiman penduduk. Terlihat beberapa orang sudah dimangsa oleh binatang iblis itu. Segala cara sudah dikerahkan dan digunakan untuk melawannya. Walaupun sangatlah sulit pada akhirnya, dengan kerjasama mereka semua berhasil mengalahkan binatang iblis itu. Adegan berpindah pada bagian utara kerajaan Grey Castle, garis pertahanan Hermes. Sama seperti kota perbatasan, di sana mereka sedang menghadapi beberapa binatang iblis dan mempertahankan kota suci. Ternyata bagian utara adalah pusat dari gereja suci. Terlihat para pasukan pertahanan sangat kewalahan, namun mereka semua memakan sebuah pil yang berwarna merah, sehingga membuat kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat. Mereka semua pun kembali menyerang binatang iblis itu, dan pada akhirnya tentara penghakiman datang. Itu adalah prajurit elit yang dipilih oleh gereja langsung. Mereka dididik dan melalui latihan yang sangat keras, sehingga membuat mereka setara dengan binatang iblis campuran. Seperti yang dilihat kekuatannya bisa menahan kaki milik binatang iblis. Kemudian, prajurit itu bahkan melemparkan tombak tepat ke kepala binatang iblis tersebut. Dengan mudah para prajurit elit itu segera menyelesaikan pertarungan dengan para binatang iblis dalam waktu yang singkat. Setelah pertarungan selesai, terlihat ada menara di dalam kota suci itu. Di dalam ada 3 orang archbishop. Mereka adalah termasuk pemimpin tertinggi di gereja suci. Pertama bernama Bishop Typhoon, kedua bernama Bishop Heather, dan yang terakhir bernama Bishop Maine. Mereka sudah memperhatikan pertarungan sebelumnya, dan setelah itu berbincang tentang menyatukan 4 kerajaan di bawah pimpinan gereja suci, dengan bermodalkan pil merah yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan para prajurit. Di sana mereka berpikir bahwa itu adalah rencana yang sangat mudah, dan tidak mengetahui sosok Pangeran Roland yang sekarang sudah berubah. Kembali ke kota perbatasan, terlihat pangeran dan yang lainnya sedang mengadakan acara pemakaman. Orang sudah gugur di medan pertempuran. Orang yang gugur itu bernama Ali. Dia tewas saat menghadapi binatang iblis campuran sebelumnya. Di sana Carter bertanya pada Pangeran Roland, untuk apa mengadakan upacara pemakaman untuk rakyat kecil yang bahkan tidak mempunyai nama belakang? Pangeran Roland menjelaskan walaupun itu tidak ada hubungannya. Ini bisa meningkatkan moral para pasukan dan meningkatkan harapan bagi penduduk kota perbatasan untuk hidup.
Pangeran Roland juga menepati janjinya tentang dana pensiun untuk para prajurit yang telah gugur. Sehingga pangeran menjadi bahan pembicaraan para prajurit yang datang di acara pemakaman tersebut. Di sana Vanner merasa ada yang mencurigakan di sekitar dan membuatnya waspada. Lalu terlihat Anna dan Pangeran Roland sedang berbincang tentang pembuatan senjata terbaru. Senjata terbaru yang dibicarakan adalah tentang pembuatan meriam, seperti pada awal zaman penemuan bubuk mesiu. Di sana Pangeran Roland meminta Anna untuk fokus melelehkan besi yang dia sediakan dan kemudian memasukkannya pada cetakan yang ada di tanah. Carter di sana begitu penasaran dengan apa yang sebenarnya Pangeran dan Anna lakukan. Ternyata kegiatan yang mereka lakukan itu sedang diawasi oleh seseorang yang mencurigakan. Orang itu adalah suruhan sang raja baru, yaitu Timothy Wimbledon. Di sana dia terkejut karena Pangeran Roland bekerja sama dengan seorang penyihir dan ingin segera melaporkannya pada Timothy. Selama dirinya berada di kota perbatasan, dia menemukan banyak hal yang sangat aneh seperti dinding yang dibuat Pangeran Roland dalam waktu singkat, serta menemukan senjata api yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sesaat ia ingin segera keluar dari kota perbatasan. Tak lama dia ketahuan oleh Vanner dan prajurit lain yang sedang melakukan pemanasan di jalanan kota. Kemudian, adegan berpindah pada kantor Barof Mons. Di sana ia menerima laporan tentang penyusup yang sudah ditangkap oleh Vanner dan yang lain. Mendengar itu, Barof bertanya-tanya, bagaimana caranya penyusup itu masuk ke kota perbatasan. Setelah itu, ia langsung terkagum dengan rencananya. Pangeran Roland mengatasi penyusup dan mata-mata. Sebelumnya, Barof juga merasa khawatir tentang adanya penyusup dan akan bocornya informasi yang ada di kota perbatasan. Namun pangeran mengatasinya dengan membuat pengumuman bahwa ada beberapa penyusup yang menyamar sebagai warga kota perbatasan, dan jika mereka berhasil menangkap seorang penyusup, orang itu akan mendapatkan hadiah dari Pangeran Roland. Adegan berpindah pada istana kerajaan Grey Castle. Terlihat sang raja Timothy Wimbledon sedang duduk di atas singgasana. Di sana dia kebingungan tentang saudara-saudaranya yang belum datang kembali sejak penobatannya. Kemudian bawahannya melaporkan tentang surat yang dikirimkan oleh Pangeran Roland. Pangeran Roland akan mempertimbangkan untuk kembali jika dia sudah yakin bahwa penduduknya di kota perbatasan aman ketika musim iblis berakhir. Dalam surat itu juga, ia tidak menunjukkan dirinya setuju Timothy menjadi raja dan masih memanggil Timothy sebagai saudara. Mendengar itu, Timothy sedikit kesal dan menganggap bahwa Roland adalah orang yang bodoh. Bawahannya kembali melaporkan tentang saudarinya yang bungsunya menghilang dan tidak ada kabar darinya. Mendengar itu, dia memerintahkan untuk mencari keberadaannya. Setelah itu, Timothy bertanya tentang Putri Gracia Wimbledon yang masih berada di selatan kerajaan. Para bawahannya terdiam karena belum mendapatkan informasi apapun dari Putri Gracia. Kemudian Timothy segera memerintahkan Perdana Menteri untuk mengirim Duke Joey yang ada di selatan untuk mengumpulkan pasukan dan membawa Putri Gracia kembali ke kota kerajaan. Namun tak lama salah satu prajuritnya melaporkan sesuatu tentang Putri Gracia. Prajurit itu berkata bahwa Putri Gracia Wimbledon telah mengalahkan Duke Joey 5 hari lalu dan sekarang ia menduduki kota Eagle. Kemudian, setelah itu Putri Gracia Wimbledon mendeklarasikan diri sebagai Ratu Clearwater, dan seluruh bagian selatan telah memisahkan diri dari kerajaan Grey Castle. Lalu Timothy Wimbledon sangat terkejut mendengar semua laporan itu. Di sebuah kota perbatasan, tepatnya di tepi sungai Redwater, Pangeran Roland beserta bawahannya sedang bersiap untuk menguji senjata terbaru mereka, yaitu meriam. Selain melakukan uji coba, ia juga membawa pasukan meriam pertamanya untuk mengikuti latihan perdana. Karena meriam merupakan senjata baru pada zaman ini, demonstrasi pertama dilakukan oleh Pangeran Roland sendiri. Lightning, seorang individu yang bersedia bekerja sama dengannya tanpa meminta bayaran, turut hadir dalam pengujian ini. Lightning hanya memiliki satu syarat, yaitu selama Roland terus membuat penemuan baru, ia akan tetap bersedia membantu. Sebagaimana penggunaan meriam pada umumnya, langkah pertama adalah memastikan lubang larasnya bersih dari kotoran. Setelah itu, bubuk mesiu dimasukkan dan dipadatkan hingga rapat. Langkah berikutnya adalah memasukkan proyektil atau peluru
lalu memasang sumbu sebelum akhirnya menyalakannya. Tembakan pertama dari Miriam melesat sejauh lebih dari 100 meter. Meskipun secara teori, Miriam berkekuatan 12 volt seharusnya mampu menembak hingga 1 kilometer, Pangeran Roland tetap menganggap percobaan ini sebagai sebuah keberhasilan. Namun, Carter, salah satu bawahannya, menganalisis bahwa meskipun memiliki daya serang tinggi, Miriam ini tetap memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kebutuhan akan banyak orang untuk mengoperasikannya, serta bobotnya yang sangat berat, sehingga sulit untuk dipindahkan. Meski demikian, Miriam ini sangat efektif untuk menghadapi binatang iblis campuran yang pernah mereka lawan sebelumnya. Rencana selanjutnya adalah menempatkan Miriam ini di atas kapal. Namun, kabar buruk datang. Barofmon melaporkan bahwa harga kapal sangat mahal. Biaya yang disebutkan sebelumnya hanya mencakup pembuatan kapal dan tidak termasuk awak, teknisi, maupun pendayung. Awalnya, Pangeran Roland hanya ingin membeli kapal layar, tetapi ia tidak menemukan harga yang cocok. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membangun kapalnya sendiri. Pembangunan kapal ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam pemilihan bahan. Kayu dinilai terlalu lemah, sementara besi tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Akhirnya, Pangeran Roland memutuskan untuk membuat kapal dari semen. Ia mendirikan pabrik kapal sementara di tepi sungai Redwater. Saat inspeksi pembangunan, ia didampingi oleh Nightingale, Wendy, dan Lightning. Saat mendengar bahwa Roland akan membuat kapal, Lightning bercerita tentang ayahnya yang merupakan seorang pelaut. Sementara Wendy masih mengkhawatirkan rekan-rekannya di asosiasi penyihir. Sementara itu, di lokasi lain, asosiasi penyihir sedang dalam perjalanan mencari gunung suci di tengah badai salju. Selain menghadapi cuaca yang ekstrim, mereka juga harus melewati musim iblis. Kali ini, mereka bertemu dengan sekawanan serigala iblis. 3 orang penyerang dari kelompok penyihir segera bertarung dan berhasil mengalahkan serigala tersebut tanpa kesulitan. Namun, seorang mentor yang dikenal sebagai mentor gila masih kesal akibat perbuatan Wendy sebelumnya yang membuatnya terluka dan tidak dapat bertarung. Kita para penyihir sangat dicintai oleh para dewa. Itulah sebabnya kita bisa menggunakan kekuatan misterius ini, ujar mentor gila. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, ia tiba-tiba melihat sebuah bangunan megah di balik badai salju. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa itulah gunung suci yang mereka cari selama ini. Meski anggota lain meragukan klaimnya, mereka tetap bergerak menuju bangunan tersebut. Perjalanan yang tergesa-gesa menimbulkan banyak korban. Banyak rekan mereka yang tewas akibat kedinginan. Mentor gila tetap berusaha menyemangati kelompoknya dengan mengatakan bahwa ini adalah ujian dari para dewa, dan mereka harus tetap tabah dalam mencari gunung suci. Namun, saat mereka tiba di lokasi, tidak ada apapun di sana. Kebingungan melanda mereka semua. Liv menyadari bahwa yang mereka lihat hanyalah Fata Morgana. Ia menjelaskan fenomena tersebut seperti yang pernah diceritakan oleh Lightning kepadanya. Namun, sang mentor menolak mempercayai penjelasannya. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba mereka menyadari bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang mendekat dengan sangat cepat. Dalam sekejap, banyak penyihir gugur akibat serangan mendadak tersebut. Musuh mereka kali ini bukanlah iblis biasa. Iblis ini lebih cerdas dan menggunakan serigala iblis sebagai tunggangan mereka. Mereka bertipe humanoid dan memiliki strategi bertarung yang jauh lebih baik dibandingkan iblis lain yang pernah mereka hadapi. Para penyihir berusaha menyerang dengan kekuatan terbaik mereka, termasuk Liv yang menggunakan sihir rawa. Namun, iblis itu cukup pintar untuk menghindari jebakan tersebut dan langsung menyerang salah satu penyihir. Pertempuran berubah menjadi kekacauan. Beberapa penyihir panik, sementara yang lain hanya terdiam membatu. Meski demikian, beberapa penyihir tetap berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Liv dan sang mentor bekerja sama untuk menghadapi salah satu iblis, tetapi musuh mereka terlalu kuat. Nyawa Liv hampir melayang akibat serangan tombak yang nyaris mengenainya. Sementara itu, penyihir lain mulai tumbang akibat serangan listrik iblis tersebut. Sang mentor bertarung mati-matian, tetapi luka sebelumnya membuatnya tak dapat bergerak, sehingga dengan mudah ia tertangkap oleh iblis. Namun, sebelum ajal menjemputnya, sang mentor secara tidak sengaja menyerang selang yang melilit tubuh iblis tersebut,
dengan sihir ular miliknya. Gas merah langsung keluar dari selang itu dan mengenai sang mentor, membuatnya tewas dalam hitungan detik seperti membusuk. Iblis itu pun ikut terbunuh akibat gas tersebut. Liv segera menyimpulkan bahwa gas merah itu adalah udara yang dibutuhkan iblis untuk bernapas. Lalu kemudian, dia mengambil senjata panah milik iblis yang terjatuh dan segera menembakkan pada iblis satunya yang masih hidup sambil terjebak pada sihir milik rekannya sebelumnya. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Liv, tetapi harga yang harus dibayar sangat besar. Banyak penyihir, termasuk cara sang mentor, tewas dalam pertempuran ini. Adegan berpindah ke rumah sakit medan perang di kota perbatasan. Malam itu, Nana sedang berbaring di tempat tidurnya, ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Malam ini merupakan momen penting baginya, karena ia akan menghadapi hari kebangkitan, sebuah peristiwa yang menentukan kelangsungan hidup seorang penyihir. Nightingale, yang memiliki kemampuan untuk melihat inti kekuatan para penyihir, memastikan bahwa malam ini adalah saatnya bagi Nana. Oleh karena itu, banyak orang berkumpul untuk menemaninya. Wendy, yang telah banyak membantu penyihir lain melewati hari kebangkitan, turut hadir. Pangeran Roland juga sudah melakukan analisis mengenai penyebab kematian para penyihir yang gagal melewati proses ini, sehingga membuat Nana merasa lebih tenang. Bahkan Lightning turut menghiburnya dengan bercerita tentang petualangannya selama ini. Malam berlalu, tetapi tidak terjadi apa-apa pada Nana. Hal ini membuat Pangeran Roland heran dan bertanya kembali kepada Nightingale untuk memastikan. Nightingale pun mengonfirmasi bahwa memang benar malam ini adalah hari kebangkitan Nana, namun tidak ada perubahan yang terjadi padanya. Wendy berpendapat bahwa kemungkinan besar Nana telah terbiasa menggunakan kekuatannya sehingga tubuhnya dapat beradaptasi dengan baik. Ia kemudian menjelaskan bahwa banyak penyihir yang gagal melewati hari kebangkitan karena mereka selalu hidup bersembunyi, sehingga jarang menggunakan kekuatan mereka. Hal ini berbeda dengan para penyihir di kota perbatasan yang mendapat perlindungan Pangeran Roland dan bebas menggunakan kemampuan mereka. Wendy kemudian meminta Roland untuk mengungkapkan wilayahnya sebagai tempat perlindungan bagi penyihir lain yang masih hidup dalam ketakutan. Pangeran Roland menanggapi dengan hati-hati, mengatakan bahwa tindakan seperti itu sangat berisiko, mengingat pengaruh gereja suci yang begitu kuat. Jika mereka ingin bebas, ada dua pilihan, melawan gereja suci atau menjadikannya sebagai raja. Mendengar hal itu, Wendy tanpa ragu berlutut dan bersumpah setia kepada Pangeran Roland, mengikuti jejak Nightingale sebelumnya. Adegan berpindah ke tepi sungai Redwater, di mana kapal pertama yang dibuat Pangeran Roland akhirnya selesai. Para prajurit yang melihatnya tampak bingung. Salah satu prajurit dengan percaya diri menyebut bahwa benda tersebut adalah jembatan yang digunakan saat air pasang. Tetapi prajurit lain membantahnya, dan dengan yakin menyatakan bahwa itu adalah sebuah kapal. Sementara itu, prajurit bernama Vanner mulai memikirkan tentang karakteristik meriam dan bagaimana penggunaannya. Ia menyadari bahwa meriam tersebut kemungkinan besar akan dipasang di kapal yang baru dibuat. Bersama Iron Axe dan para prajurit lainnya, ia segera mengikuti pelatihan penggunaan meriam. Pangeran Roland menjelaskan bahwa kapal tersebut dibuat beberapa hari yang lalu ketika salju mulai mencair. Bahkan, mereka berhasil membangun ruang penyimpanan untuk bola meriam di dalamnya. Kapal beton ini kemudian diberi nama Little Town. Kapal ini dirancang dengan menara khusus untuk Wendy, yang memiliki kekuatan sihir angin dan bertugas menggerakkan kapal. Carter ditunjuk sebagai kapten kapal, meskipun ia sendiri mengaku tidak memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Namun, Pangeran Roland meyakinkannya bahwa kehadirannya penting demi mendapatkan kepercayaan dari para prajurit, mengingat penyihir juga akan turut serta dalam misi ini. Pembagian tugas pun dilakukan. Lightning bertindak sebagai navigator, Taigu Pine, ayah Nana bertugas dalam komunikasi, dan Carter sebagai kapten kapal. Lightning tampak sangat antusias dengan Little Town. Ia mengagumi desainnya yang unik, terutama corak layarnya yang menarik. Uji coba kapal pun dimulai. Meskipun Carter adalah kaptennya, Lightning dengan semangat tinggi bertingkah layaknya seorang pemimpin. Sementara itu, Brian yang bertugas sebagai juru kemudi mengalami kesulitan dalam mengendalikan kapal, sehingga Lightning turun tangan untuk mengajarinya.
Sebagai seseorang yang paling berpengalaman dengan laut, Lightning memberikan instruksi dengan percaya diri. Setelah itu, ia meminta Wendy menggunakan kekuatan sihir anginnya untuk menggerakkan kapal. Wendy baru menyadari bahwa alasan Pangeran Roland memintanya menguasai kekuatannya selama ini adalah agar ia dapat menggerakkan kapal. Sebelumnya, ia tidak pernah berlatih menggunakan kekuatan sihirnya secara serius. Saat masih berada di asosiasi penyihir, ia hanya menggunakannya untuk hal-hal sepele, seperti mengeringkan pakaian. Dengan tekad bulat, Wendy mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan kapal. Hasilnya, Little Town mulai melaju di permukaan air. Selama setengah jam, kapal tampak berjalan dengan stabil. Namun, tiba-tiba Wendy merasa lemas dan kehilangan kekuatannya. Tanpa peringatan, ia pingsan di atas menara. Melihat itu, Lightning dengan sigap membawanya turun. Ia terkejut saat menyentuh tubuh Wendy, yang terasa sangat dingin akibat terlalu lama berada di atas menara kapal. Kondisi Wendy yang melemah menyebabkan kapal kehilangan tenaga penggeraknya. Akibatnya, Little Town menabrak tepi sungai. Carter segera mengambil kendali situasi dan memerintahkan agar Wendy segera dibawa kembali ke kastil untuk mendapatkan perawatan. Dalam hatinya, Carter menyadari bahwa uji coba Little Town tidak bisa dianggap sebagai kegagalan, tetapi juga belum sepenuhnya berhasil. Masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, termasuk cara untuk menjaga kondisi Wendy, serta menemukan solusi agar kapal tidak mudah kehilangan kendali jika penggerak utama mereka melemah. Adegan berpindah ke sebuah kota di kerajaan Grey Castle. Di tengah badai salju yang lebat, sebuah kereta kuda bergerak perlahan. Di dalamnya, seorang anak perempuan terlihat dicambuk tanpa belas kasihan. Rupanya, ia adalah seorang anak yang akan dijual. Dua pria dewasa duduk di bagian depan kereta. Salah satunya adalah kusir, sementara yang lain adalah penjual anak-anak. Kusir itu mengungkapkan bahwa menjual anak-anak adalah perbuatan yang keji. Namun, si penjual membela diri dengan mengatakan bahwa anak-anak tersebut justru beruntung. Jika mereka dibiarkan terlantar dalam musim dingin seperti ini, tidak ada yang akan memberi mereka makan. Mereka hanya akan mati dan menjadi mayat yang bergelimpangan. Anak itu ternyata akan diserahkan kepada gereja suci. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi pada mereka setelah itu. Sesampainya di penginapan, anak-anak yang dijual itu kerap mendapatkan perlakuan kasar dari orang-orang di sekitar mereka. Sementara itu, di kota suci, Archbishop Maine menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang tersembunyi. Tempat ini berada di bawah gereja suci di Hermes, dijaga ketat oleh pasukan elit. Ksatria yang bertugas di sini memiliki kontrak seumur hidup dan telah diberikan keyakinan mutlak terhadap ajaran gereja, sehingga mereka tidak akan pernah meninggalkan tempat ini atau membocorkan rahasia yang ada di dalamnya. Selain sebagai tempat yang sangat rahasia, ruang bawah tanah ini juga berfungsi sebagai penjara bagi orang-orang penting. Salah satu tahanan di dalamnya adalah mantan Raja Wimbledon, yang sebelumnya dinyatakan telah meninggal dunia. Saat Archbishop Maine memasuki selnya, sang mantan raja bertanya tentang keadaan kerajaannya setelah ia ditahan selama setengah tahun. Archbishop Maine melaporkan bahwa Gerald, putra tertuanya, telah dihukum mati karena membunuhnya. Sementara itu, Gracia telah mendeklarasikan dirinya sebagai Ratu Clearwater dan kini sedang berperang melawan Timothy yang menjadi raja. Mendengar semua ini, mantan Raja Wimbledon tampak terpukul. Ia lalu bertanya apa sebenarnya tujuan gereja suci. Dengan tenang, Archbishop Maine menjawab, di masa depan, daratan ini tidak akan terbagi menjadi 4 negara. Akan ada satu kekuasaan yang mengendalikan segalanya, yaitu gereja suci. Mendengar jawaban tersebut, mantan raja hanya bisa mengutuknya. Terkutuklah kalian. Aku akan menunggu kalian semua di neraka.